Kain Franco, hero-hero Bush pokoknya. Even sama Chow itu kan hero team fight terus-terusan kan, hero yang kayak bakal ngelur musuh-musuhnya untuk keluar. Jadi kayaknya yang paling masuk untuk Rapid Boot sekarang cuma ada di Franco dan Kaja kalau sepercobaanku di Mythic Immortal 10.000. Ya, Parsha dulu tapi nih. Lumayan, Parsha juga bisa zoning 1-1. Ya, Parsha aku suka di sini buat ngejawab. Ini dua hero yang benar-benar nge-disable banget untuk 1-1-nya. Jadi 1-1-nya kayak nggak bisa dengan leluasa memberikan deal damage. Ya, agak lebih hati-hati ya. Buat 1-1 kalau memang mau masuk tim fight-nya dia harus waspada. Jangan sampai kena Feather Airstrike atau mungkin nanti bisa terkena Final Slash juga. Needles in Flower jadi kunci utama sebenarnya untuk Falcon Spinner sekarang. Kalau misalnya One-One udah ke disable, ini berarti harus ada out damage lain. Setian yang akan muncul? Ini dia. Ini satu healer siapa nih masalahnya? Estes? Atau Rafael? Digi, Digi. Pasti atau Digi? Digi ya? Nggak, aku merasa kayak paling enjoy aja gitu loh. Kalau buat ngejawab Aka ya Digi. Kayaknya, tapi Falcon Spinner enjoy-nya Estes, Be. Emang dia power banget tuh Estes. Oh, Mino, itu Kita dia. salah, Minotaur yang lebih laris lagi ya Yang sekarang lebih laris dipakai. lagi. Karena Yang Mino lebih laris. Fury itu bisa mengangkat juga, memberikan efek Knock up knock up ya. juga ketika ada heavy spin. Iya, tapi heavy spin nggak Heavy spinnya cancel. cancel. Tapi cuma angkat aja. Tapi tetap aja muter di atas Iya, gitu. Iya. di atas dia. Satu pilihan terakhir nih berarti ya. Masih fleksibel berarti angkanya? Kayaknya masih fleksibel. Bahkan tetap bisa ditwist. Prefer jungle gak sih kayaknya? Kalau misalkan emang sampai last picknya ternyata menuju kepada hero buat XP lane, aku bakal suka banget ini. Yang XP siapa ya? Lawan Cici. Yuzhong. Yuzhong oke. Itu bagus. Terus juga siapa lagi tuh? Tapi aku better kalau lawan Cici ya. Arlot itu enak banget. Oh, Arlot jadi yang armornya damage XP tapi aja. ya, tapi yang damage tapi yang Oke, ada satu possibility lagi. Tapi Xbox. Xbox. Nah ini masih jadi pertanyaan posisinya Xbox jungle atau AK jungle kalau kayak gini? Kayaknya Xbox tetap di XP. Oke. Karena kalau ngelihat dari lawannya Barat, seenggaknya nanti di Turtle tugas dia ngezoning, Viraga Armor pecah nggak masalah. Tapi kalau Iya. udah jadi jungle, Viraga Armor pecah itu masalah. Dan bagusnya lagi adalah Xbox ini bakal bisa menang lawan Cici untuk landingnya karena dia kuat banget. Oke. Ini dia kalau gitu untuk drafting dari game kedua kita masih antara Vitality dan juga Falcons Pegamina Soul. Langsung saja Aul dan juga Pak Pulung. Terima kasih. Wah, semakin dinamis lagi nih ya. Oh ya, dari draft pick yang terlihat ya. Dinamis tuh ya. Iya, semakin dinamis kayak ini udah ada yang mungkin balik ke beberapa patch yang lalu, lalu dicombine lagi dengan apa yang hype sekarang gitu. Tapi setuju sih, kayak apalagi hero-hero sekarang juga kan sangat fleksibel gitu, Yap. bisa digunakan di role mana aja. Tadi juga Nevin masih bertanya kan, ini mau kemana nih, siapa yang ada di jungle, Xbox atau Akai, karena ya sangat ada punya possibilities juga. Tapi ya balik lagi, kalau berkaca dengan game yang pertama, Vival kembali dengan Akai-nya juga, di mana dia akan menjadi jungler tank yang cukup mandiri. Tapi Pak Bulung, kita ngelihat Barats, bagus Barats. Bagus Barat ya. Masih kecil Baratnya. Masih kecil, masih awal namanya juga, stacknya juga belum banyak kan. Tapi ya kalau ngelihat dari tipikalnya juga memang kayak Sunlight ini memang tipikal yang lebih ke tank-tank jungler. Yeah. Dan di react juga loh sama tim Vitality, karena kan kita ngelihat Vival bukan player yang bukan tank banget gitu, yang bahkan tank ya. banget, iya. Malah kita ingetnya assassin-assassin ya kan. Assassinnya. Nah ini Tapi malah sekarang di ya, react aja. iya namanya juga professional player ya, apapun sekarang yang memang sedang berkembang ya mau tidak mau harus diikutin. Harus ya sesuai kebutuhan ya. Ya, Itu dia. Tapi untuk dari setelan emblemnya juga masih dengan Pull Yourself Together, masih dengan adanya Swift untuk one dari Names, ditambah dengan dari Inspire juga yang dibawakan. Sementara kalau ngeliat dari Xbox-nya ini pure ya, dia akan mencari sustainability juga di lini paling depan dengan Yep. Vitality, dengan Festival of Blood-nya juga. Sementara kalau ngelihat Rapture nih untuk Chini. cuman bagusnya pemilihan hero yang diambil oleh Vitality adalah One di sini nggak bisa semena-mena untuk bisa buka dari tiap hero gitu loh. Dari Irritel mungkin agak sedikit sulit dengan pergerakannya, belum lagi dengan sprintnya. Ya mungkin paling nyaman lah Vivian untuk dari frontliner yang bisa dibuka dengan sangat cepat. Karena kalau dari Xbox di mana Viraga Armor pecah nanti ya Iya ditahan beda, ya. tahan lagi. Kalau emang dia multi di saat Viraga Armor belum pecah, sia-sia. Terus juga harus mikir nih kalau misalkan nge-damage apakah dia kena tetesan Farsa atau tidak. Iya, jadi agak sedikit sulit ini One tapi let's see akan seperti apa kejadiannya. Tapi Viraga Armor dari Fumeko udah pecah ya, dan apakah akan menjadi satu kontes yang besar? Yap, ini dia pertempurannya akan segera tercipta kah? Karena Vivalnya bersiap untuk bisa maju ke area terdepan. Namun sekarang Epispinnya masih terjebak. Ada satu ke stage call tadi yang mengikat. Sedikit terdelay tapi first blood tercipta dengan Turtle.
Fall yang berhasil diamankan pula. Minotaur mau pergi ke arah mana? Masih ada Vivian di bagian belakang dengan tombaknya. Siap menghancurkan lagi dan lagi nih Ul. Iya. Purple buff diambil. Itu menjadi sebuah keuntungan lagi untuk tim Vitality. Karena tadi kalau ngeliat dari setupnya udah dimulai duluan sama tim Falcons. Tapi, di bottom lane. Oke, di bottom lane tempat berbeda masih ada satu weakness point lagi. Dari Vivian yang belum terbuka, andai terbuka tadi mungkin akan ada cerita yang berbeda sedikit. Kalau kita tarik lagi ke belakang nih mengenai setup di Turtle. Tadi Viviannya agak sedikit tertahan karena dia masih level 3. Dia belum punya minion Fury, dia cuma ngasih efek airborne dengan adanya Despair Storm aja plus combo dari Fury of the Phoenix-nya. Tapi di saat itu pun Cini, tetesan Feeder Astrike ngebuat akhirnya dari Sunlight-nya pun menghilang dan masuknya heavy spin dari Vival yang langsung dengan senyuman manis ya. Retry on point. Itu deh. Bagus banget walaupun tadi dari heavy spin-nya agak sedikit terdelay dengan adanya Zetian tadi ya. Belum lagi dengan cross lane call-nya jadi emang harus kompak tuh. Ayo maju-maju. Komit ya. Harus komit. Kalau heavy spin-nya mau maju tapi temannya ke belakang. Kalau kadang suka miskom gitu. Kita kaburnya ke arah yang berbeda. Jadinya wah keikat terus nih. Oke. Dan sekarang Sunlight gede banget. Nah ini udah gede kan, stacknya udah banyak juga pastinya. Tapi ya secara pembawaan lagi tank jungler, objektif yang masih belum bisa didapetin ya masih terbilang belum berhasil nih ya. Selama 3 menit pertama, apalagi dari tim Vitality juga mereka mengungguli dari segi gold dengan cukup solid. Dan Cini Flicker hampir aja tadi bisa membuka karena tadi Inspire pun udah digunakan loh. Iya ya, karena memang ada tipikal one-one yang memang nyari weakness point dengan Inspire. Buka weakness point dengan Inspire atau menggunakan Inspire di saat crossbow tank terbuka. Kalau Pak Pulung tipikal yang mana? Yang kedua. Oh, oke. Kadang juga pakai yang pertama gitu loh. Oh, kondisi ya? Kondisional aja. Oke. Waduh. Ditarik ke area belakang. Dikipas sih. Dikipas jauh banget itu. Ditolongin sama Vivian ya, keluar loh buffnya ya. Dan akhirnya berhasil untuk diamankan bahkan tanpa adanya retribution karena yang dapetin Cini. Ya. Mayan lah ini mid laner lagi mix. Dapat purple buff akan semakin superior lagi di menit 4. Fumiko, Tiragar Mora udah gak ada, harus berhati-hati. Tapi sekarang coba lihat, ada Detonas welcome tadi berhasil menelan ke arah dari Vival. Tapi bukan pilihan yang cukup baik karena itu pada berbeda telah terjadi pertempuran yang pada besar. Velvet mau kemana satu terakhir dan tercucuk tadi dengan Vengeance yang memang sudah diaktifkan. Walaupun damage dari Epic Crossbow belum terlihat dengan begitu jelas, tapi setidaknya sekarang sudah join ke dalam fight. Tadi Velvet udah bagus banget ya, dia tabrak ke belakang, dia langsung target ke arah Cininya. Tapi sayangnya apa nggak ada follow up damage karena di depannya juga dipisahin kan, masih ada Vival yang berada di depan. Dan kalau ngeliat dari Vival kan Oke, mau dikejar, weakness point-nya terbuka harusnya nih. Dan ini dia crossbow tank dan langsung diaktifkan. Harusnya shell-nya bisa diamankan, tapi kita lihat akan seperti apa nasib dari Nems. Namun untuk sekarang Vivian masih berjuang sendirian. Vivian dikeroyok oleh 3 orang langsung sekaligus. Selesai. Selalu sulit ya, apalagi Vengeance-nya juga udah dalam keadaan cooldown. Tapi ya ngejar itu bagus banget. Dan Falcon seperti terlihat agak kurang damage ya selama 5 menit pertama. Tadi bener-bener harus ngebawa names-nya juga untuk team fight. Karena Zetian tipikal yang memang lebih ke poke dulu aja, nggak bisa memberikan burst damage sebagai follow up instan yang pasti kan. Jadi ya tim Falcon harus lebih bersabar untuk nemuin momentumnya. Karena kan mereka punya area momentum nih, pick off ada, ya kan, area of effect ada. Nah ini Velvet Oke. Dimana tadi Velvet kayaknya mengungguli ya dengan yoyonya, tapi lama-kelamaan kok sakit juga ini api. Ya itu benangnya kebakar kan, hilang langsung ya. Kita tim Vitality, terutama kalau ngeliat dari Vivian ya memang agresif banget. Tapi perlu diingat ya, Arlott ini kan nggak terlalu yang sustain ya. Jadi kayak tadi sekalinya maju dia udah bonyok duluan kadang. Cuma kan momentum dari Arlott ini yang emang benar-benar ditunggu ya. Final slash-nya kalau emang connect, wah terkipas. Masih berjuang Fumiko. Oke, terbakar kembali. Santai. Masih aman. Semua dikipas, semua dilibas. Tapi sekarang Federal Strike dan Nems menjadi korban. 2 player dengan sangat cepat Menghilang seketika ya. Bahkan Nems saja nggak sempat untuk membuka weakness point-nya. Dan itu yang tadi sempat kita bahas di awal. Ini agak susah untuk cari weakness point-nya. Either dari depannya ini juga tebal-tebal banget. Dan juga di saat dia lagi cari weakness point, dia lagi lompat-lompat. Ini kan Cini bukan Farsa yang tap-tap ya. Dia akan bisa mentargetkan terus-terusan menuju ke arah names-nya. Emang mantep banget ya. Mantep. Pas gitu loh. Vertigo itu pokoknya. Vertigo emang pusing. Ceng. Nah itu, apalagi kan kalau Iritel memang tipikal bisa banget untuk dibawa ke arah flanking kan. Dan ini ngeri-ngeri sih, Nichelle kan agresif banget.
Tambah lagi sprint dia bawa. Ngacir dia langsung. In and out-nya makin enak lagi. Dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu pertarungan di bagian mid. Tapi barusan Minon Fury-nya gak memberikan impact apapun. Yap, hanya untuk bisa mengusir mundur saja pemain-pemain dari tim Vitality ya, agar tidak kembali memberikan tekanan menuju ke arah outer middle turret yang sedang dipertahankan oleh tim Falcons. Turtle yang ketiga sekarang sudah muncul. Akankah menjadi perfect turtle lagi untuk tim Vitality? Karena kalau ngeliat dari segi in-game equipment-nya juga ini masih sangat-sangat tertahan ya. Belum ada badan pasti nih, selain ada Barats itu sendiri dengan adanya Radiant Armor. Karena memang Minotaur lebih prefer dulu nih menuju ke arah Flash of the Oasis untuk nambahin sustainability menuju ke arah motivation roar-nya. Betul. Tapi, nah kayak gini ya teman-teman ya, kalian tuh yang di area mid, glowing one lah duluan guys. Nah, ini bisa kehalau kan? Biar tank kalian itu bisa fokus ke HP dulu. Kan mereka mau tahan badan. Iya, biar damage dealernya juga maksimal. Iya, gitu. kalau dipaksakan langsung ke Domi, tipis tank kalian teman-teman. Oke. Dan Free Lord memang didapatkan oleh tim Vitality ya. Sementara dari tim Falcons akan mencari celah yang lain. Besting yang bisa didapetin adalah outer top turret yang sekarang bisa dihancurkan juga. Perlahan-lahan ini names yang benar-benar harus dijaga oleh tim Falcon sebagai ya sumber damage deal tertinggi harusnya. Ya, sementara sekarang Cel bagian bawah kayak santai. Masih belum ketahuan. Dan kayaknya di Sunlight juga antara tahu nggak tahu kayak atau udah menyangka nih orang spot udah gak ada. Wah, gitu. Final Slash. Oke, nggak connect tadi. Tapi Christian Cole terlihat terikat karena dua player. Dan waktunya mereka untuk maju karena tadi coba ada Sunlight yang kembali langsung terpanggil dan meledaklah sudah last. Insanity, heavy spin mencoba untuk mencepit karena beberapa player dan one lah yang menjadi korban Vivian. Masih selamat. Ya masih bisa flicker juga ya dengan Regen HP, tapi hati-hati udah nggak ada wave minion lagi. Tapi yang masih bisa ditunggu juga nih untuk adanya Lord yang akan segera harusnya dikawal oleh tim Vitality di arah bottom lane. Oke. Velvet mau tidak mau pun harus mundur. Dan tertrigger sudah Holy Defense. Ini kena Force of the Queen-nya Chell aja nih ketar-ketir sih harusnya. Udah sakit banget getarannya itu. Oke, Lordnya udah mulai masuk juga ke area defensif dari tim Falcons. Dan seperti tim Vitality, mereka tidak akan memaksakan keadaan ya, selain mundur dulu dan mencari lagi momentum. Karena wave berikutnya ini masih super wave minion loh. Betul. Ini mau ngurangin HP-nya Fumi aja udah PR banget loh mereka. Asli. Gimana mau yang lain nih? Waduh. Oke, sekarang Sunlight harus mundur kembali. Bocor banget HP-nya. Wah, sakit banget deh. Wah, What? Oke. Berhasil tadi sepertinya mendapatkan langsung karena dari Names. Dan ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mereka bisa membawa habis. Dan sekarang Yui mau pergi ke arah mana? Dan Chell masih sempat tuh bisa menggocek. heavy crossbow yang begitu menyakitkan dari Chell. 1 point kill tapi itu mahal banget juga. Meletus tadi ul dengan Wah, jauh. meledak sekali itu ya, ngebuat dari wah, Namesnya juga harus mundur lagi. Again, bukan cuma heavy crossbow, Force of the Queen sakit banget. Oke, dan sekarang pergerakan Vivian tadi mencoba untuk mengeluarkan ke arah Final Slash, tapi masih terhalang dengan ada imunitas dari minionnya. Oh, Vivian. Atau Minon Fury yang udah langsung dikeluarkan. Sekarang pertempuran kembali terjadi, tapi Namesnya mencoba untuk bisa kabur. Gak bisa, dan 2 player Chell. Sabar Chell. Wah, mau lagi? Wow, mau lagi ternyata Chell menutup triple kill menjadi wipe out untuk tim Vitality dan harusnya solid 2-0 bisa didapatkan oleh satu tim Indonesia kita yang akan langsung menuju ke babak playoff. Oke, ini dia satu tim dari regional kita yang sudah